Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua di segmen Ayo Kuliah di USIM, Langkah Pintar Menuju Masa Depan. Saya Ahmad Yunus, pelajar Doktor Falsafah Konseling, kalau di Indonesia S3 Konseling ya disebutnya, dan saya juga merupakan alumni S2 Konseling Penyalahgunaan Narkoba. Saat ini saya bersama rekan saya yang cantik hari ini, Alia. Ya, saya Siti Nur Alia. Saya ambil jurusan Quran Multimedia, S1 di USIM ini. Gitu, jadi tahun? Sekarang saya tahun 3. Oke. Hari ini kita akan membincangkan topik yang sangat menarik, kuasai bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis di USIM. Kalau boleh tahu USIM ini apa sih, Bang Yunus? Oke, mungkin rekan-rekan yang melihat kita semua mungkin belum mengenal lebih jauh. USIM adalah singkatan dari University Sains Islam Malaysia, merupakan kampus negeri di Malaysia dan terletak di bandar atau kota yang sangat cantik, yaitu Nilai, 25 menit saja dari bandara, tepat persis berada di pinggir jalan tol yang membuat USIM sangat mudah untuk dilalui. Kalau kita mau pergi ke selatan atau ke utara, ke Singapura atau ke Thailand, pasti akan melewati USIM ya. Dan USIM juga sangat dekat dengan Kuala Lumpur, hanya 30 menit, dengan Putrajaya juga kurang lebih 30 menit, membuat USIM sangat strategis dan sangat nyaman karena tidak terlalu sibuk tentunya ya. Lebih jauh, USIM juga merupakan pionir atau leader kepada integrasi ilmu nakli dan akli di Malaysia. Wow. Jadi sangat menarik ya tentang USIM ini. Oke. Terus apa? Oke, yang itu sepatutnya Alia respon kan? Wah, menarik. Oke. Tapi iya, itulah USIM. Kita akan menulis Disman. Katanya ini pengenalan dokter dulu. Iya, tapi kan respon dulu. Iya, itulah USIM. Maksudnya setelah saya memperkenalkan, Alia feel be amazed kan? Betul, itulah USIM ya gitu. So kita akan memperkenalkan. Oke. Boleh? Oke. So kita try lah ya. Kita dari ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua di segmen Ayo Kuliah di USIM, Langkah Pintar Menuju Masa Depan. Saya Ahmad Yunus, pelajar S3 Bimbingan dan Konseling, atau kalau di sini dikenal sebagai Doktor Falsafah Konseling. Dan saya juga merupakan alumni Sarjana Konseling Penyalahgunaan Dadah. Kalau di Indonesia, penyalahgunaan narkoba. Nah, saya saat ini juga ditemani oleh rekan saya, Alia. Ya, saya sendiri Siti Nur Alia, ambil program Quran Multimedia, Quran Multimedia S1. Ya? Okay. Sekarang saya tahun 3. Tahun 3, sudah hampir menyelesaikan pengajiannya di 1 tahun lagi ya. Oke, Alia. Terasa sih. Iya, oke. Jadi memang mungkin untuk pengetahuan dan info untuk Alia juga, USIM ini adalah University Sains Islam Malaysia, terletak di Nilai, Negeri 9, 25 menit saja dari bandara, Alia. Dan juga terletak persis di depan jalan tol yang menghubungkan utara dan selatan Malaysia. Sehingga memang memudahkan kita pelajar di USIM untuk pergi dan baik ke Putrajaya ataupun Kuala Lumpur. Walaupun dia bukan di KL, tapi ternyata strategis banget. Justru karena bukan di KL itu mungkin kita agak lebih leluasa, nyaman gitu. Tapi sebetulnya ke Kuala Lumpur nggak jauh juga, hanya 30 menit saja, ke Putrajaya juga 30 menit saja. Dan hari ini kita akan membincangkan topik yang sangat menarik, Alia. Apa itu? Kita akan membicarakan mengenai menguasai bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis di USIM. Dan kita saat ini ditemani oleh Prof yang sangat cantik nih. Bersama kita ada Prof Madya Raramiaida Darmi. Beliau adalah pensyarah Fakulti Pengajian Bahasa Utama dan merupakan timbalan pengarah pusat kecemerlangan, pengajaran dan pembelajaran di USIM. Mungkin kita langsung aja nih untuk berkenalan dengan dokter. Ya. Bagaimana dokter? Apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Terima kasih Yunus, terima kasih Alia kerana mengundang saya pada di slot Ayo Kuliah. Ayo Kuliah gitu. Jadi Prof ini memang berasal dari Fakulti Pengajian Bahasa Utama ya, Prof? Ya, betul. Itu fakulti apa ya? Okey, namanya fakulti. Kalau di Indonesia fakultas ya. Betul, fakultas, betul. Jadi Fakulti Pengajian Bahasa
utama adalah Fakultas Bahasa. Fakultas Bahasa, lah. okey. Jadi di Fakultas Bahasa ini kami dinamakan Fakultas Bahasa kerana kami punya bahasa utama adalah bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Okey. Namun di fakultas kami ada banyak bahasa lain ataupun kami panggil bahasa antarabangsa yang lain, seperti Mandarin, seperti Jepang, 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 seperti French. French. Jadi mahasiswa di USIM ada peluang untuk mempelajari juga bahasa lain lah. Okey. Jadi secara keseluruhannya, boleh saya ceritakan sedikit mengenai fakultas saya? Silakan. Kami juga dikenali sebagai FPBU. Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Kalau U-nya disebut di Indonesia U. FPBU. Itu gitu. Okey. FPBU. Ya, itu dia. Saya pernah berada di sana, jadi saya agak confused macam mana nak sebut betul. Okay. Alfabet betul. Okay. Jadi secara generalnya fakulti ataupun fakultas kami ini, FEBU ini ditubuhkan pada tahun 2004. Jadi sekarang 2024 sudah 20 tahun. Ya, 20 tahun. Jadi fakultas kami ini, hasrat kami adalah untuk melahirkan mahasiswa ataupun graduan yang berpengetahuan, berkemahiran dan juga profesional dalam bidang khususnya pengajian bahasa, seperti nama fakulti ataupun fakultas kami lah. Jadi di fakultas kami, pembelajaran bahasa ni lebih kepada ke arah penyelidik dan pendidik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai bahasa sendiri. Mungkin orang ingat bahasa ni macam seperti kita bercakap ini menggunakan bahasa. Betul. Tapi sebenarnya lebih mendalam kalau kita betul-betul mahu menjadi proficient dalam bahasa, bidang bahasa. Tanpa bahasa pun kita mungkin tidak boleh berkomunikasi dengan jelas. Betul. Jadi penting bahasa itu dalam bidang apapun. Sama ada untuk berkomunikasi, dalam bidang penulisan. Dia memang untuk pekerjaan tanpa bahasa yang bagus, kita mungkin kurang maju ke hadapan lah. Jadi di fakultas kami ini, kami juga ingin melahirkan manusia secara keseluruhannya yang global, yang berkeyakinan dan juga yang berdaya saing. Itu hasrat secara general lah mengenai fakultas kami. Fakultas boleh ya saya sebut ya? Betul, boleh doktor. Betul. Jadi menarik ternyata Alia ya. Berarti FPBU ini utamanya bahasa kan? Betul. Tapi yang di USIM ini mainly strong Arab sama English, tapi kita boleh belajar bahasa lain. Betul. France, Japan. Dan kita try untuk mengaplikasikan agama Islam juga dalam kehidupan bahasa-bahasa tersebut. Betul. Mungkin saya tambah lagi satu poin yang agak menarik untuk fakultas kami lah. Untuk makluman semua, untuk Yunus dan Alia dan juga semua penonton. Satu tambahan yang info menarik mengenai fakulti ataupun fakultas kami adalah kami baru mendapat bangunan yang baru. Jadi bangunan kami antara yang terbaru di USIM, tahun 2024. Jadi fakultas bangunan yang sangat menarik, pemandangannya di tepi tasik. Kalau di Indonesia dipanggil danau. Jadi tasik itu danau. Jadi di dekat fakultasnya ada danaunya. Ada danau. Jadi saya pernah ke sana, dokter. Ada kelas di sana. Jadi dia bersebelahan mungkin dengan fakultas Alia ya? Saya bukan, tapi waktu itu saya naik sempat ada program di sana. Mobil ke sana. Jadi pemandangan yang menarik mungkin bagi saya salah satu tempat healing ya, yang popular dikatakan trending healing, tempat healing bagi mahasiswa di USIM lah. Jika penat belajar, boleh melihat pemandangan di fakultas belakangnya memang benar-benar full pemandangan. Betul. Dan waktu malam pun cantik dengan cahaya lampunya yang sangat menarik. Itu yang memang yang antara yang perlu saya maklumkan, bahawa itu satu lagi tarikan. Satu lagi hal yang menarik di sini. Yang saya kaget itu karena mungkin di Indonesia kita mendengar USIM itu sains Islam, selalunya kan memang bahasa kalau kampus Islam itu memang hanya bahasa Arab. Ternyata justru menarik ya, di USIM itu ada program berbahasa Inggris, bahkan ada jurusan yang mungkin kita akan juga perkenalkan ya saat ini, yaitu program bahasa Inggris dalam perdagangan, kan dokter? Ya, betul. Nah, betul. Jadi sebetulnya apa itu program bahasa Inggris dalam perdagangan ini? Karena menarik dokter, karena di Indonesia bukan tidak ada program bahasa Inggris, banyak juga. Tapi kalau sepengetahuan saya di Indonesia hanya ada bahasa Inggris kalau tidak untuk
menjadi guru, dia akan hanya mempelajari sastra. Justru yang ini saya baru dengar gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga ya. Something new. Teman-teman yang lain mungkin yang di Indonesia dan melihat video kita juga mungkin bertanya-tanya bahasa Inggris apa ini. Mungkin dokter mungkin boleh jelaskan. Mungkin bagi Alia dan Yunus pun melihat program kami dinamakan Sarjana Muda Bahasa Inggris dengan Perdagangan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya Bachelor of English Language with Commerce. Dia lain daripada yang kebiasaan tadi kan, dia berkait dengan education, dia berkait dengan bahasa secara generalnya. Tapi program kami ini kami ada sedikit peratusnya dititikkan di bahagian ekonomi lah, ataupun perdagangan, di bahagian perdagangan. Di situ hasratnya adalah kami untuk ingin melihat dalam trend pekerjaan sekarang, untuk graduan ataupun pelajar-pelajar ataupun mahasiswa kami untuk lebih mendapat pasaran kerja yang baik, mereka pertamanya perlu menguasai bahasa. Okey. Jadi apabila mereka menguasai bahasa, mereka tidak semestinya ke arah pengajaran, pendidikan, tidak semestinya. Jadi apabila dunia pekerjaan ini lebih kepada perdagangan, ini bukan bermaksud bisnes sahaja. Dia banyak cabangnya. Jadi pelajar kami ini dengan adanya bahasa Inggeris, kerana dia bahasa internasional, dia boleh lebih luas bidang pekerjaan dia di bidang-bidang lain. Jadi di situlah apabila kami titikkan commerce atau perdagangan itu, harapan kami ramai majikan yang mahukan pelajar-pelajar kami. Mereka tidak perlu mencari pekerja yang mahir bahasa sahaja. Lepas itu yang perdagangan sahaja. Jadi sudah lengkap ya, Alia. Jadi all in. Jadi tidak perlu mencari orang-orang. Kalau dulu kan penerjemah lain, orang yang paham bisnis lain ya. Kalau sekarang dia justru Yusi menawarkan satu paket yang lengkap. Jadi dia sudah pintar bahasa Inggris, paham juga mengenai bagaimana menggunakan bahasa Inggris itu dalam komunikasi bisnis yang lebih luas. Dokter, perbedaan Belkom ini dengan program di Indonesia apa ya? Kalau di Indonesia mungkin yang dilihat, yang apa yang kami lihat sebelum kami mencadangkan program ini, sebelum wujudnya program Belkom ini, mungkin di Indonesia yang kami lihat dia ada lebih khusus kepada macam yang dikatakan tadi, pendidikan, English dan sastra, English dan translation, penerjemahan. Jadi kami lihat apabila kami merancang untuk mengadakan program ini, kami perlu melihat di Malaysianya ada program apa, Inggrisnya, di luar negaranya ada program apa. Kami tidak mahu mencadangkan program yang sama seperti tempat-tempat lain. Apa gunanya jauh ke Malaysia ya kalau isinya sama, ternyata memang Yusim sudah punya ini. Jadi memang menarik, dokter ya. Itu yang kami buat, dinamakan macam kajian pasaran yang dibuatkan. Jadi kami perlu lihat perbezaan program-program hampir sama. Jadi kami nak buat kelainannya bagaimana. Sama seperti program-program di luar, apa yang tiada. Jadi kami buat kelainannya dengan menambahkan elemen perdagangan. Di situ dia adalah maksudnya di situ ada interdisciplinary di dalam satu program. Jadi kita sekarang karena mungkin tidak bisa ya menyelesaikan satu masalah hanya dengan satu ilmu ya. Akhirnya memang perkawinan di antara ilmu-ilmu itu ternyata diperlukan ya. Ternyata termasuk di dalam proses pembelajaran. Tapi karena tadi dokter menjelaskan bahwa program kita mungkin akan menitik beratkan kepada bisnis selain daripada bahasa Inggris itu sendiri. Tapi mungkin rekan-rekan di Indonesia bertanya-tanya, apa sih yang akan dipelajari selama 4 tahun itu kan? Mata kuliahnya apa saja kalau di situ di Indonesia kita sebut sebagai mata kuliah, dokter? Mata kuliah. Kredit. Subjek. Ya, saya ada bekerjasama ataupun membuat perbincangan dengan beberapa rakan-rakan di Indonesia juga. Jadi pada mulanya saya pun agak kurang faham mata kuliah itu apa ya. Insya-Allah maksudnya kreditnya di sini dinamakan kredit. Jadi di fakultas di program ini setiap program para pelajar perlu mengikuti jumlah kredit yang diperlukan dalam satu program lah. Jadi kalau bilangan kreditnya kan saya mau sebutkan nanti ramai pula terkejut. Saya rasa lebih baik saya tidak kongsikan mata kuliahnya, tapi mungkin mata kuliah yang paling menarik mungkin. Paling menarik
oleh kerana kami ada bahasa dan dengan perdagangan itu kan, jadi kami ada untuk bahasa. Untuk bahasa kami ada contohnya kursus seperti yang kami namakan approaches to language and linguistic, itu lebih kepada bahasa lah. Dan ada juga language in contemporary society. So dia bahasa itu bukan sahaja belajar bahasa grammar, bukan, tapi kita perlu mengetahui bahasa itu bagaimana digunakan di kalangan masyarakat, society. Kalau kita ingin mendekati kanak-kanak, bagaimana bahasa kita. Kalau kita ingin mendekati masyarakat orang asli, bagaimana bahasa kita. Tapi khususnya bahasa Inggeris lah. Kalau kita ingin mendekati yang kurang upaya, bagaimana bahasa Inggerisnya. Justru mungkin dengan bahasa Inggris itu kita bisa mengetahui populasi-populasi tertentu. Misalkan sekarang happening ya, Gen Z, milenial mungkin. Bagaimana bahasa Inggris digunakan dalam kalangan mereka. Wah, ternyata menarik ya. Tapi kan menarik juga macam bagi saya sebagai seorang dosen. Dosen kalau gitu betul dokter. Dosen itu untuk mahasiswa sekarang yang banyak terdedah dengan teknologi kan, dan social media dan sebagainya, kami sendiri pun mempelajari pelbagai perkara daripada anak-anak yang milenial ya. Anak-anak ataupun mahasiswa yang milenial ini, dan lebih tahu beberapa perkara yang diperlukan dalam bidang-bidang pekerjaan di masa hadapan lah. Jadi di situ pun apabila kami menyediakan kursus dan konten kepada kursus, kami juga memberi peluang kepada pelajar-pelajar kami untuk memberi input supaya kandungan yang kami sampaikan ataupun apa yang mereka kongsikan dapat diguna pakai dalam kursus itu. Itu lebih kami rasakan lebih aplikatif dengan, maksudnya diaplikasikan dalam dunia sebenarnya. Apa sih skill-skill yang bisa kita dapat setelah belajar 4 tahun? Betul. Jadi kita tak mahu yang teori sahaja. Betul. Sebab adanya biasanya pelajar murid-murid ini dia belajar tapi dia tidak tampak kaitannya apabila di dunia pekerjaan nanti bagaimana digunakan. Betul. Jadi kita perlu kaitkan. Jadi maksudnya bila kami kaitkan ni, ada kursus-kursus kami yang mungkin yang tadi kata yang mata kuliah yang bagus kan, ada yang di mana kursus itu memerlukan mahasiswa kami bekerjasama dengan komuniti. Ya, contohnya kalau dalam bidang bisnes tu, mereka perlu membuat assignment. Dalam bahasa Indonesia apa assignment? Tugasan. Mereka perlu membuat tugasan di mana mereka perlu keluar ke industri. Kayak KKN. Mungkin mereka akan ada tugasan yang pergi ke perusahaan, pergi ke company kan semua. Contoh yang ada yang saya tahu, mereka ada pergi ke kilang coklat. Menarik. Barrels. Betul. Kilang coklat di mana mereka perlu menemu juga pengusaha kilang itu untuk mengetahui proses dalam pembinaan dunia bisnes itu. Dan mereka juga boleh memberi pandangan dari segi maksudnya pengetahuan bahasa yang mahasiswa kami ada dikongsi, dan industri itu memberi input mengenai dunia bisnes perusahaan coklat. Betul. Jadi mereka saling bertukar pendapat. Jadi langsung tahu sebetulnya. Bahkan ketemu bosnya langsung nih. Bagaimana sebetulnya bahasa Inggris di dalam proses itu. Betul. Itu dinamakan kalau dalam bahasa Inggris itu dinamakan society learning lah. Service learning. Ke masyarakat, terjun ke masyarakatan. Ada banyak lagi kalau saya nak namakan mata kuliahnya, tapi mungkin itu mungkin lebih spesifik, ada di dalam website kami lah. Okey dokter, terima kasih. Sangat menarik tadi ternyata kita mendengar bahwa banyak sekali ya program-program yang menarik yang akan memperkuatkan mereka, termasuk workshop dan lain sebagainya. Tapi mungkin Alia selalunya orang tua dengan pelajar itu sendiri bertanya-tanya, kalau sudah lulus Belkom kerjanya jadi apa sih? Mau jadi apa sih ya peluang karirnya? Oke dokter. Okay, thank you, Yunus. So, in terms of career opportunities for these Belkom students, they have various fields to go to. So, one of it is education. But let me emphasize that when it's education, it doesn't mean they must be school teachers. No. So, education means they can also be in the training field, where they can be trainers, language trainers. They can be motivators, for example, because the main thing is they have the language.
and we expose them to many things through our programs or courses, and they can design websites also, because that's part of the thing that they learn in the course. They can design video advertisements, for example, so it can be part of training. They can train people to do that too. Okay, so that's one, education. Another one is they could go into maybe publishing and media. So for this field, they can go become writers, editors. They can be publishers also. They can be copywriters for the newspapers, for the digital media. Alright, even people want to do posters, they need to have somebody to check the language. Yes, so our students can do the poster. Our students have the language. One student can do multiple things. Okay. So interesting for company to hire them. Yes, save costs for the company. Okay. Alright. Other than that, because they are English with commerce, they can go into business and services. So this one they can play job roles in the marketing field, customer service. Alright, event management. Okay, the event management, for example, they can be the master of ceremony or host, like you. Okay. So they can be in the hospitality sector or field, and many professional services also. So I always tell our students that do not worry, because you got the language, English language, you can go anywhere, inshallah. So another sharing I would like to say, at the moment, our graduate employability 100% are employed. Alhamdulillah. Yes. Keren. We wanted. Dan pekerjaannya itu sehubung dengan jurusannya kan? Yeah. Wow. Yes. Some of the ones that I mentioned just now, the alumni who's been working are in banks, in the digital sector. Also, I think another one is in editing or proofreading. So which are relevant to what we taught them in the program. Itu membuktikan bahwa apa yang dipelajari sangat relate relevan dengan dunia kerja yang memang kita perlukan. Betul, sangat menarik. Dokter, justru mungkin rekan-rekan di Indonesia sudah mulai tertarik nih setelah melihat video kita dan melihat bahwa peluang kerja di bidang Belkom juga ini sangat terbuka luas gitu, baik internasional di Indonesia ataupun di Malaysia. Mungkin dokter, sebelum kita menutup segmen ini, mungkin berikan sedikit tips kepada mungkin rekan-rekan kita nih ya di sana yang masih ragu-ragu nih, sudah mulai terbuka hati untuk mengambil Belkom tapi perlu dimantapkan lagi. Mungkin apa tips yang dokter boleh sharing kepada mereka? Oke. Baik, terima kasih Yunus. Jadi pesanan saya ataupun tips yang bakal pelajar kami ataupun yang tertarik dengan program kami Belkom, pertamanya apa yang perlu dilakukan adalah lihat kepada peluang kerjaya. Saya rasa kan yang pertamanya, jika ingin memilih Belkom, seperti yang telah saya kongsikan tadi, prospek kerjaya yang ada. Okay, bila melihat kita sepatutnya mengetahui di masa hadapan kita mahu bekerja sebagai apa. Betul. Kita berminat sebagai apa. Jangan cakap pasal gaji dulu. Okay, kita mahukan pengalaman yang bagaimana. Okay, dari situ memang ada pelbagai program, tapi bagi yang saya kongsikan Belkom ini, harapannya saya rasa yang saya harapkan telah memberi banyak input ataupun informasi kepada semua mengenai program ini. Okey, jadi peluang kerjaya itu. Namun apabila anda di Indonesia akan datang atau berminat untuk datang ke Malaysia ke USIM, okey, tapi dekat dengan airport. 25 menit saja ya, doktor. Ya, sangat-sangat digalakkan, namun bagaimanapun perlu berdiskusi dengan ibu bapa. Okey. Saya pasti ibu bapa inginkan yang terbaik untuk anak-anak. Okey. Jadi walaupun jauh dari Indonesia ke sini, namun saya rasa insya-Allah ibu bapa pun tidak berapa risau jika anak-anak berada di Malaysia, berada di airport, ibu bapa juga senang ataupun mudah untuk datang ke sini. Betul. Okey. Dan yang ketiganya, tips yang ketiga mungkin saya rasakan bahawa kita perlu berani. Okey, kita perlu berani dan kita perlu ambil peluang. Okey, jika peluang ada di depan mata untuk kita lebih ke hadapan dalam program yang kita akan ceburi,
go for it, go for it. InsyaAllah jangan risau mengenai apa-apa faktor yang lain. Allah ada, sentiasa melindungi kita. Betul. Seperti Alia, seperti Yunus. Betul. Okay. Memang saya rasa kalau saya adalah dosen kepada Alia dan Yunus, saya kata kalau saya ada saya punya company sendiri, saya pun mahu ambil Yunus dan Alia sebagai saya punya staff. Jadi ke situ graduate employability-nya sangat tinggi. Saya dapat lihat sendiri depan mata saya ini, walaupun Alia di tahun 3, tapi hasilnya belum tahun 4 lagi sudah sebegini. Dan Yunus dengan ada sekarang S3, S2-nya di sini, hasilnya sebegini. Alright, jadi amat bangga saya rasa kalau ibu bapa kamu sendiri pun melihat inilah hasilnya. Jadi insya-Allah di sini jangan risau, ramai yang akan membantu. Kita pun tidak jauh. Kami ada international office, kami ada ketua program yang sangat baik, kami ada pensyarah yang sangat penyayang, dan jika tak percaya boleh tanya kepada alumni. Jadi tidak perlu khawatir merasa akan lonely di sini ya. Insya Allah akan banyak teman-teman. Itu ternyata Alia ya. Jadi kalau misalkan tertarik nih, ternyata jurusan English dan perdagangan ini cocok. Nggak usah tunggu lama lagi datang aja ke USIM, boleh lihat-lihat. Nah, kalau belum sempat datang ke USIM, boleh cari di mana Alia? Di website kita cantumkan di layar. Jadi nanti untuk teman-teman semua nanti akan ada informasi di sebelah sini yang mungkin akan ditampilkan untuk kemudian nanti rekan-rekan semua yang sudah ingin memantapkan diri, mau melihat-lihat lagi ya tentang USIM lebih jauh, silakan untuk berkunjung ke website. Juga kami sangat berterima kasih karena sebetulnya hari ini kita didukung ya oleh bagian USIM PACE. Jadi nanti boleh juga untuk melihat bagaimana kemudian proses pendidikan berkelanjutan, pendidikan berterusan di USIM. Itu saja mungkin untuk segmen kali ini. Kita ucapkan terima kasih tentunya kepada dokter. Ya, dan rekan saya Alia yang sedia menemani. Semoga kita semua sehat selalu dan kami tunggu rekan-rekan semua di Indonesia untuk bergabung menjadi bagian dari USIM, bagian dari Belkom di tahun yang akan datang. Karena mungkin kan dalam proses ke depan ya nanti akan dibuka proses untuk kemasukan atau pendaftaran ke USIM. Silahkan bergabung dan mungkin nanti kita akan temukan mimpi kita di USIM. Terima kasih rekan-rekan semua, Dokter dan Alia. Sampai berjumpa lagi di segmen seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.